Pohon kelapa memiliki cerita tentang asal-usulnya yang merupakan cerita rakyat dari suku Asmat Provinsi Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan keahliannya membuat berbagai jenis ukiran kayu. Pada suatu waktu yang lampau, tersebutlah seorang anak yang bernama Sipriu. Tidak seperti suku Asmat lainnya, Sipriu sangat manja kepada ibunya. Anak-anak seusianya biasanya sudah mulai belajar berburu ke hutan dan mempelajari keahlian lainnya. Sedangkan ayah Sipriu adalah seorang pemburu handal. Setiap kali berburu selalu mendapatkan hasil. Malam itu, ketika ayah Sipriu membawa seekor burung kasuari hasil berburu, mereka duduk bersama menikmati makan malam. Sipriu, sudah saatnya kamu belajar berburu dan berbagai keahlian lainnya. Tapi Sipriu masih kecil. Dia belum saatnya untuk berburu. Saat aku seumurannya, aku bukan hanya sudah berburu, tetapi juga mahir membuat panah dan juga tidur di rumah jauh. Jauh adalah rumah khusus yang ditempati oleh kaum laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah Jauh ini tidak boleh dimasuki kaum perempuan. Sedangkan anak laki-laki belum usianya mencapai 10 tahun juga tidak diperbolehkan memasuki rumah Jauh. Karena kau terlalu memanjakannya, maka dia menjadi penakut. Hanya untuk tidur di rumah Joe saja, dia tidak berani. Ayah Sipriu pun akhirnya pergi ke rumah Jauh untuk berkumpul dengan para dewasa lainnya. Sedangkan Sipriu yang ketakutan tinggal di rumah bersama ibunya. Ketakutan Sipriu bukan hanya karena rumah Jauh yang jauh, tetapi juga karena sebuah pohon ucu yang terletak antara rumahnya dan rumah Jauh. Konon katanya, seperti yang dia dengar, pohon ucu itu ditinggali oleh roh. Pohon ucu adalah sebutan untuk pohon beringin bagi suku Asmat. Di pohon ucu tersebut memang merupakan tempat tinggal roh, tetapi orang-orang menganggapnya sebagai roh baik karena suka menolong dan tidak mengganggu. Meskipun demikian, Sipriu yang penakut tetap tidak berani berada di dekat pohon ucu itu pada siang hari sekalipun. Dan pada hari itu, Mulai nanti malam, Sipriu harus tidur di rumah Joe. Sebagai ibunya, kau jangan melarangnya. Karena kau tahu itu melanggar adat, tentunya kau tahu akibatnya. Jika melanggar adat suku kita, aku dan Priu akan dihukum tetua adat. Aku tahu anak ini sangat menakut, tetapi di rumah Joe
dia akan dibimbing tetua adat. Aku pun sangat malu mempunyai anak laki-laki yang penakut. Malam harinya, si Priu dan ayahnya pun berjalan menuju rumah Juo melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Kau tidak perlu takut. Roh di pohon itu roh baik. Kenapa anak itu takut sekali? Padahal aku selalu berbuat baik kepada orang-orang. Setelah si Priu dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. Di dalam rumah Jiao, seperti biasanya, para tetua adat akan memberikan petua-petu maupun cerita mengenai perang atau dongeng-dongeng yang membesarkan semangat para pemuda. Sayangnya, si Priu yang ketakutan tidak sempat mendengarkannya. Dia segera menutupi tubuhnya dengan tapin atau selimut dari jalinan pandan. Malam itu, si Priu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah Jiao. Ayah si Priu sepertinya melatih keberanian anaknya sehingga memaksanya pergi sendirian ke rumah Jiao. Begitu sampai di pohon ucu, si Priu ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya. Begitu sampai di rumah Jiao, si Priu segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Teman-teman si Priu hanya melihatnya dengan heran. Begitulah yang terjadi setiap malam. Si Priu yang ketakutan selalu berlari ketika melewati pohon ucu. Di dalam rumah Jiao, si Priu tidur lebih dahulu dan tidak sempat mendengarkan petua tetua adat. Setelah malam semakin larut, maka semua penghuni rumah Jiao itu pun tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh ucu mendatangi rumah Jiao tersebut. Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi sukunya. Akan kuambil rohnya dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang berguna tidak hanya bagi sukunya, tapi juga manusia lainnya. Roh ucu itu pun masuk ke dalam rumah Jiao dan membawa pergi roh si Priu. Apakah kamu melihat si Priu? Kenapa dia tidak terlihat? Si Priu masih tidur. Tidak biasanya dia bangun telat. Setiap malam, dia tidur paling cepat dan bangun paling awal. Tolong bangunkan dia. Priu, Priu, bangun, hari sudah pagi. Priu, meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, si Priu tidak juga bangun.
Melihat keanehan tersebut, teman si Priu segera memanggil para warga suku lainnya, termasuk ayah dan ibu si Priu. Mereka pun menyadari bahwa si Priu telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Priu pun dilanda kesedihan yang amat sangat. Si Priu yang ternyata sudah meninggal itu pun segera dimakamkan. Seluruh warga suku sangat heran. Kenapa si Priu tiba-tiba saja meninggal? Tidak ada satupun warga suku yang mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat si Priu meninggal. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, di atas makam si Priu, tiba-tiba saja muncullah sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama, pohon tersebut makin besar dan berbuah lebat. Keesokan paginya, seluruh warga suku terkejut melihat pohon aneh yang tumbuh di makam si Priu, sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang tumbuh di makam si Priu itu kemudian disebut dengan istilah Jisin atau pohon kelapa dalam bahasa suku Asmat, sedangkan buahnya disebut dengan istilah Akia Makmak yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Pohon kelapa menjadi pohon yang memiliki manfaat dari akar, batang, dahan, daun, dan buahnya. Pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sangat besar bagi manusia.